Hari menyedihkan untuk David bagian 2. Saat kalimat dari Damar selesai, mata Bagas seolah terbakar. Semangatnya seperti dipompa. Bagas tersenyum dan berkata, "Ya, orang seperti dia harus diberi pelajaran." Mulutnya itu sangat ringan kalau soal merendahkan orang lain. Pasti lucu saat melihatnya dipecat nanti. Di sebelahnya, Eddie masih mencerna dialog rekan-rekannya satu persatu. Bahkan dia sendiri tidak merasa pantas untuk bekerja di Navis Group. Dan apa tadi? Damar menyuruh memecat David saat sudah tahu posisi Bagas. Binar mengangguk dan berkata, "Baik, silakan lakukan yang kamu inginkan." Eddie semakin melongo, "Apa ini?" Binar setuju begitu saja. Saat Damar memintanya untuk bekerja di sini pun sama. Binar langsung setuju begitu saja. Tampaknya hubungan pertemanan mereka sangat baik. Binar mengerutkan keningnya dan berkata, "Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke perusahaan?" "Aduh, aku dipaksa ayahku." Damar menghela napas, "Padahal aku sudah bilang kalau bekerja di sini sebagai asistenmu. Tapi ayahku malah mengajakku untuk berangkat kerja bersama." Dengan tawa ringan Binar menjawab, "Hahaha, berangkat kerja saja tidak apa-apa. Nanti ke kantor saja dan aku akan kenalkan beberapa wanita cantik untukmu. Siapa tahu ada yang sesuai kriteriamu." "Tidak perlu, lah," kata Damar sambil menguap, "aku akan pulang dan tidur lagi. Tolong arahkan mereka berdua ya." "Loh, kamu tidak ingin lihat wajah David saat dipecat nanti? Pasti seru, loh," kata Bagas sambil tersenyum membayangkan kejadian yang lucu itu. Damar melambaikan tangan dan berkata, "Aku tidak tertarik. Kalau kamu mau, rekam saja dan kirim ke grup alumni." "Ide yang bagus," sahut Bagas dengan senyum sumringah. "Ya sudah, kalau begitu, aku pulang dulu." Pamit Damar sambil tersenyum. Awalnya, Damar ingin pulang dan tidur di kamarnya. Tapi saat teringat Nita masih di sana, Damar tak selera untuk pulang. Daripada harus mendengarkan khotbah panjang yang tidak ada hentinya, Damar mencari jalan lain. Akhirnya Damar memutuskan untuk menelepon Clara untuk menanyakan apa dia bisa tidur di tempatnya. Damar mengeluarkan ponsel dan menekan nomor Clara. "Damar." Segera suara Clara terdengar dari seberang telepon. "Halo," kata Damar, "apa kamu tinggal sendiri di rumah?" Clara terkejut saat Damar langsung menanyakan hal tersebut. "Aku memang tinggal sendiri, tapi sekarang Wendy dan Sheila sedang di rumahku." "Ada apa?" "Aku kurang tidur. Aku ingin ke rumahmu dan menumpang tidur." "Tidur di sofa saja sudah cukup." Damar menguap lagi, "Ayahku mengajak berangkat kerja bersama. Tidak mungkin aku pulang ke rumah. Jadi aku meminta bantuanmu." Sekarang aku di bank. Ini hari Senin, tapi aku bisa kirimkan alamatnya. Wendy dan Sheila di sana. Jadi nanti mereka saja yang membukakan pintu untukmu," kata Clara. Damar mengangguk, "Oke, oh iya. Sepertinya kemarin ada hal yang mengganggu pikiranmu. Aku belum sempat bertanya kemarin." Clara terdiam sesaat, lalu menghela napas dan berkata, "Keluarga Tandialo sepertinya memiliki informan di Bank Royal. Mereka tahu kalau aku yang jadi penanggung jawab pemilik kartu berlian. Pihak bank menghentikan kerjasama dengan keluarga Tandialo. Mereka mengira itu karena aku. Jadi Diska mencari dan mengancam aku." Damar mengerutkan kening. Dia tidak mempertimbangkan sejauh ini. "Tenang saja, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu." "Iya, aku percaya padamu," kata Clara sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, Clara mengirim alamatnya dan Damar segera menghentikan taksi dan menuju ke sana. Di sebuah rumah di kompleks LH, ada 3 kamar dan 1 ruang tamu di dalamnya. Wadi duduk di sofa sambil memandangi perempuan berambut pendek dengan senyum masam. Rambut perempuan itu sedikit basah, dan dia memegang semangkuk mie di tangannya. Di atas meja makan, ada beberapa makanan berbau dimsum dan sejenisnya. Wadi meringis dan berkata, "Aduh, kalau makanmu seperti ini gajiku tidak cukup." Sulit bagi Wadi untuk membayangkan mengapa seorang perempuan dapat makan sebanyak itu. Kalau jawabannya suka makanan, salah sama sekali. Masalahnya perempuan ini bukan hanya suka makan, tapi banyak makan. Hal ini membuat Wadi meratapi nasibnya. Perempuan berambut pendek itu berbalik melihat Wadi dan berkata, "Aku sudah banyak mengajarimu selama 3 tahun ini. Kamu dapat uang dan memberiku makan. Susah. Kan aku sudah bilang, tunggu saat kita bertemu dengan Night Watcher Zero dan aku akan kembali ke Night Watcher, aku akan kaya lagi." "Tapi, kan belum ketemu." Wadi menjawab dengan senyum masam, "Tabunganku hampir habis. Aku ingin kembali, tapi kamu tidak mengizinkanku. Kita disebut Night Watcher, walaupun target sudah ditentukan. Tapi kamu harus tahu mana yang boleh dibunuh dan mana yang tidak. Jangan bekerja demi uang yang tidak seberapa," kata perempuan berambut pendek itu dengan sungguh-sungguh. "Apa kamu sudah bertemu dengan si Zero?" tanya perempuan itu lagi. "Kemana aku harus mencarinya?" jawab Wadi.
Aku sudah menunggu di pintu masuk warnet sehari semalam, tapi aku tidak melihatnya sama sekali. Setelah mengatakan hal ini, Wadi terbatuk dan berkata, Master, Zero sudah dipastikan kalau masih hidup. Mungkin saja dia sudah kembali ke Night Watcher. Kalau kita juga kembali ke Night Watcher, kemungkinan kita untuk bertemu dengannya semakin tinggi. Ayo kita kembali, aku sudah capek kerja banting tulang begini. Aku ingin punya uang yang banyak. Perempuan berambut pendek itu menggelengkan kepalanya. Belum saatnya kita kembali dan jadi Night Watcher. Tidak ada yang boleh terbunuh lagi. Dan pembalasan dendam untuk nomor 7 bisa saja tak terbalaskan kalau kita buru-buru. Malam ini kamu harus terus mengawasi pintu masuk warnet, dan aku akan terus melacak keberadaan orang-orang itu, tambah perempuan itu. Aku, Wadi membuat ekspresi sedih. Aku juga harus pergi kerja, apa kamu ingin membunuhku? Perempuan berambut pendek itu mengabaikan keluhan Wadi. Dia mengambil foto Damar dan bergumam, Damar, sudah 3 tahun kita tidak bertemu. Aku merindukanmu. Nafis Group. Setelah Binar membawa Bagas dan Edi untuk melakukan prosedur penerimaan karyawan baru, Binar membawa mereka ke Departemen Pemasaran. Di ruang rapat Departemen Pemasaran, semua karyawan bagian pemasaran duduk di sana. Ekspresi David tidak terlalu baik. Dia tidak tenang saat memikirkan apa yang akan terjadi di ruang rapat ini. Dia masih kesal saat memikirkan Damar berteman dengan Binar. Sepertinya ini bukan pertemuan biasa, ini menunggu apa? Kok belum dimulai-mulai? Aku juga tidak tahu. Sepertinya akan ada karyawan baru. Di sebelah David terdengar suara karyawan yang lain sedang menjadi detektif dadakan dengan mengungkapkan pendapat mereka satu sama lain. Tapi David tidak tertarik untuk mendengarkan. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki terdengar memasuki ruang rapat. Binar, Edi, dan Bagas masuk. Setelah itu, orang yang diberikan perintah Binar untuk mengumpulkan semua karyawan berdiri dan berkata, Pak Binar, semua karyawan Departemen Pemasaran sudah berkumpul. Binar mengangguk, dia berdiri di mimbar kecil diikuti Edi dan Bagas di sebelahnya. David melihat Edi dan Bagas, wajahnya langsung berubah kecut. Aku akan umumkan 2 hal, kata Binar, ada 2 orang yang akan bergabung di Departemen Pemasaran. Aku akan memperkenalkan kepada kalian semua, ini adalah Edi. Dia bekerja sebagai kepala Departemen Pemasaran. Binar berhenti sesaat sebelum melanjutkan. Dia memandang Bagas dan berkata, dan ini Bagas, dia adalah Direktur Departemen Pemasaran. Direktur Pemasaran. Dia masih muda sekali. Sial, dia pasti punya koneksi. Selama semua karyawan berbisik-bisik, mereka terlalu sibuk sampai tidak memperhatikan bagaimana wajah David. Dia mengira kalau Bagas bekerja di Nafis Group sebagai karyawan paling rendah. David sama sekali tidak menyangka kalau Bagas akan langsung terbang jauh dan menempati posisi direktur pemasaran. Beberapa hari yang lalu, David masih memandang rendah Bagas. Di pikirannya, orang-orang seperti Bagas hanyalah sampah masyarakat. Tapi sekarang, Bagas menjadi atasannya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Keringat dingin mulai bermunculan di pelipis David. Diam, ada satu hal lagi yang akan aku umumkan. Kata Binar dengan serius. Bagas, silakan kamu yang umumkan, kata Binar sambil menoleh ke Bagas. Bagas diam sejenak, tak lama senyum terlihat di wajahnya. Dia berjalan ke mimbar dengan penuh percaya diri. Bagas berdeham beberapa kali, mengatur senyum yang sedari tadi sudah ingin memamerkan diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, David, kamu dan Susan, dipecat. Bersambung.